memberkati. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Kalian yang terberkati jangan lupa tap layarnya dan kalian bisa follow akun Pastor Desoya dan kalian bisa tulis dalam kolom komentar. Terberkati lewat kilau cantik ilahi. Ya, terberkati lewat kilau cantik ilahi. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Terberkati lewat kilau cantik ilahi. Sampai kita tap layar. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah merasa kurang hanya karena cara kita diciptakan. Seorang ibu yang muda bercerita di tempat kerjanya. Ya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dia dianggap kompeten. Ia merasa harus bersuara lebih keras, lebih tegas, lebih agresif. Ia harus menjadi super mom yang mengerjakan segala sendiri tanpa pernah lelah. Tetapi di suatu malam, setelah dia menidurkan anaknya, ia menangis di hadapan Tuhan. Ia sendiri tanpa pernah lelah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi satu malam dia datang kepada Tuhan. Dia menangis terseduh-seduh setelah dia menidurkan anaknya. Dia bertanya, Tuhan, apakah kelembutan yang kupakai untuk menenangkan anakku ini justru membuatku terlihat lemah di mata dunia? Saudara, mungkin ada pertanyaan yang sama pernah terlintas dalam hati kita. Hari ini firman Tuhan menjawab yang tentunya membebaskan dan memulihkan. Kita akan melihat bahwa anugerah terbesar kita justru ada pada cara Tuhan menciptakan kalian, khususnya wanita, secara unik. Di era media sosial kita disuguhi begitu banyak standar tentang menjadi perempuan kuat. Mungkin saudara dan kalian semua diajari untuk menjadi, ya, pokoknya kalau jadi wanita tuh harus jadi bos terhadap diri sendiri. Menjadi wanita yang tangguh, menjadi wanita yang mandiri. Saudara, semua itu baik, tetapi tanpa disadari seringkali standar kuat itu diwarnai oleh nilai-nilai maskulin. Nilai-nilai kompetitif atau kompetisi yang seharusnya dimiliki oleh kaum maskulin. Lalu saudara mungkin diwarnai dengan nilai-nilai individualis dan dominan. Seringkali saudara ini dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara diajarkan menjadi wanita yang tangguh, mandiri, semua itu baik. Tetapi tanpa disadari seringkali standar kuat itu diwarnai oleh nilai-nilai maskulin. Yaitu saudara diajak untuk berkompetisi, memiliki individualis, dominan. Ya, saya pernah datang ke satu laundryan, Bapak Ibu Saudari. Ya, dia punya beberapa mungkin karyawannya. Lalu kemudian saya dengar dari luar ada seorang wanita lagi teriak-teriak marahin karyawannya. Padahal itu cowok, Bapak Ibu Saudari. Dimarahin. Ya, saya dari luar ketawa dalam hati. Luar biasa suara ibu itu. Keras sekali marahin karyawannya, saudari. Ya, dominan sekali maksud saya dalam setiap kehidupannya. Saudara, tapi pertanyaannya, lalu di mana tempat bagi kalian yang lebih banyak kekuatannya justru, ya, harusnya ada dalam kelembutan, pada empati, pada kolaborasi. Apakah kalian harus meninggalkan kodrat kalian untuk dianggap hebat? Nah, firman Tuhan hari ini mau menyatakan kebenaran yang membebaskan. Kalian tidak perlu menjadi seperti Daud yang mengayunkan pedang untuk menjadi pahlawan. Kalian bisa menjadi seperti Ruth dengan kesetiaannya, atau Abigail dengan kelembutannya yang membelokkan jalannya sejarah. Tuhan tidak keliru ketika menciptakan kalian sebagai seorang wanita dengan kepekaan dan hati yang lembut. Itu justru menjadi senjata rahasia buat kalian semua. Saudara, ada satu pertanyaan yang sederhana, coba kalian lihat tangan kalian masing-masing. Coba dilihat ya, ibu-ibu, kaum wanita dimanapun kalian berada. Kalian bisa lihat tangan kalian masing-masing. Ada yang tangannya biasa saja, ya. Ada yang tangannya mungkin halus, ya, seperti beningnya kaca gitu, saudari ya. Tetapi juga ada yang tangannya agak kasar, ya, saudari ini dikasihi oleh Tuhan.
Coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi jika kita atau saya menyuruh kalian semua, ya, kalian yang ada di room Pastor Deso, untuk melakukan pekerjaan yang sama persis. Misalnya contohnya kalian menjadi seorang petinju. Ya, saya ajak kalian semua menjadi seorang petinju. Mungkin beberapa dari kalian semua bisa langsung pingsan Bapak Ibu Saudari, bisa langsung KO di ronde pertama ketika diajak Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Atau semua harus menjadi ahli bedah. Saudara, saya jamin ketika kalian diajak untuk menjadi ahli bedah, beberapa dari kita mungkin akan membuat keadaan jadi lebih rumit dalam setiap kehidupan kalian semua. Orang yang dibedah itu bukannya sehat, tapi orang yang dibedah itu makin sakit karena salah ngebedah. Saudara yang terkasih, dalam setiap kehidupan kita semua poinnya ini, Sang Pencipta itu jenius sekali. Dalam setiap kehidupan saudara dan saya, Dia tidak menciptakan kita semua dengan fungsi yang sama dalam setiap hidup saudara. Sayangnya seringkali dunia, bahkan kadang gereja, berkata untuk dianggap kuat dan berharga, kamu harus seperti ini dan itu. Terutama bagi perempuan, seolah-olah untuk menjadi hebat kalian harus meninggalkan kelembutan, harus meninggalkan empati, harus meninggalkan jiwa untuk berkolaborasi dengan orang-orang. Sehingga kalian diajak untuk menjadi lebih maskulin dalam setiap kehidupan kalian semua. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan kalian semua, khususnya kaum wanita, dimanapun kalian berada melalui firman Allah. Kalian tidak perlu menjadi petinju jika kalian tidak diciptakan untuk menjadi petinju. Kalian juga tidak perlu menjadi ahli bedah kalau kalian tidak diciptakan untuk menjadi ahli bedah. Saudara, mari kita lihat kekuatan khas feminin yang justru merupakan anugerah yang powerful dari Tuhan, khususnya dalam setiap kehidupan wanita-wanita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam dunia kita mau belajar dalam setiap kehidupan kita semua, ya, selama kita masih hidup di dunia ini. Mari kita belajar menggali firman Tuhan, dan saudara dan saya mendengar setiap topik yang indah, yaitu feminitas Alkitabiah. Bagaimana menjadi seorang feminin yang sesuai dengan firman Tuhan. Sambil kita tap-tap layar, ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, dalam dunia yang sering kali bingung mendefinisikan identitas, gereja dipanggil untuk menengok kembali kepada cetak biru Sang Pencipta. Hari ini kita akan menjelajahi kekuatan khas seorang perempuan yang Tuhan rancang dengan sangat indah. Saudara dan saya akan melihat bahwa untuk menjadi kuat dan berdampak bagi kerajaan Allah, seorang perempuan itu tidak perlu meninggalkan keunikannya, yaitu feminisnya Bapak Ibu Saudari, dan menjadi maskulin. Saudara tidak perlu meninggalkan feminis saudara atau femininnya saudara untuk menjadi seorang maskulin. Sebaliknya, justru dalam kodrat femininmu itulah tersimpan kekuatan, ya, tersimpan kekuatan yang powerful dari Tuhan. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saudara, ini cerita tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, di sana dikatakan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir, ya, dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu perkara saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, inilah poin pertama kita, kekuatan feminin. Yang pertama adalah kekuatan kehadiran dan empatimu. Kekuatan kehadiranmu dan empatimu terhadap orang-orang di sekitarmu. Saudara, inilah kekuatan seorang wanita. Maria memahami bahwa pada momen itu yang terpenting bukanlah melakukan sesuatu bagi Yesus, tetapi menjadi saudari bersama Yesus.
Dia tahu yang terpenting bukanlah melakukan sesuatu bagi Yesus, tetapi menjadi bersama Yesus. Saudara, ini adalah bentuk kekuatan yang halus namun mendalam. Ada empati daripada Maria, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Ada intuisinya atau intuisi. Saudara, kemampuan untuk memahami tanpa perlu penjelasan yang panjang lebar. Itu adalah anugerah bagi feminin yang powerful di dalam setiap kehidupan kalian semua. Lihatlah bagaimana Hana, ibu Samuel, dengan penuh air mata dan doa yang keluar dari kedalaman jiwanya yang remuk, tapi mampu, saudari, mengubah sejarah Israel pada saat itu. Air matanya bukan tanda kelemahan, ya saudari dikasih oleh Tuhan, dari seorang yang bernama Hana. Tetapi itu adalah bahasa doa yang menghancurkan tembok kemandulan di dalam setiap kehidupan Hana. Saudara yang terkasih, khususnya kaum wanita, kaum perempuan dimanapun kalian berada. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada laki-laki juga hadir. Dalam dunia yang sibuk dan penuh tugas, gereja dan keluarga sangat membutuhkan kekuatan dan kehadiran yang penuh empati yang menyembuhkan ini dari seorang perempuan. Inilah poin yang pertama, kekuatan feminim sesuai firman Tuhan, yaitu saudari dikasih oleh Tuhan adalah saudara menjadi, atau saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara, kekuatan kehadiranmu dan empatimu itu penting dalam setiap kehidupanmu sebagai seorang wanita. Saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada, saya mau mengajak kita semua, Allah tidak hanya menciptakan perempuan untuk melakukan sesuatu. Allah tidak hanya menciptakan perempuan untuk melakukan sesuatu dengan baik-baik, tetapi juga untuk menjadi seseorang yang memiliki kedalaman relasi dan empati. Kita melihat ini dalam diri Maria di dalam Lukas tadi, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Marta sibuk dengan tugas-tugasnya, Maria memilih untuk duduk dekat di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus. Yesus memuji pilihan Maria, menyebutnya bagian yang terbaik. Saudara, tindakan Maria itu menunjukkan kekuatan untuk terhubung secara intim. Maria rindu untuk memahami kebutuhan rohani pada momen itu, dan dia berempati dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Saudara, belajarlah seperti Maria kalau saudara seorang wanita. Tokoh lainnya adalah Hana di dalam 1 Samuel. Hana datang kepada Tuhan dengan air mata dan doa yang tulus karena ia tidak memiliki anak. Bapak ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara, doanya bukan doa yang formal, tetapi doa yang lahir dari empati dan kerinduan mendalam. Tuhan menjawab doanya dan melahirkan Samuel yang menjadi nabi besar bagi Israel. Saudara, empati dan kepekaan rohani bukanlah tanda kelemahan bagi wanita. Ya saudari, bukan kelemahan bagi wanita, tetapi itu adalah radar rohani yang Tuhan berikan ketika saudara dan saya memiliki empati dan kepekaan. Kekuatan ini memampukan seseorang wanita untuk memahami kebutuhan yang tidak terucap. Tidak seperti laki-laki, apalagi seperti Dedi ini saudari. Tidak seperti dia, ya, ngomong doang, ngucap doang saudari. Dia belum pernah datang ke channel Pastor Ndeso, tapi sudah ngucap, ya, ngikutin juga enggak dari awal pertengahan sampai akhir. Sudah ngucap. Nah biasanya cowok begitu saudari, sok tahu kadang di dalam setiap kehidupannya, merasa lebih pinter. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, itulah pria. Kebanyakan seperti itu, merasa lebih berpengetahuan, merasa lebih jago berdebat, mencari kelemahan-kelemahan orang dan lain sebagainya. Tetapi wanita diciptakan bukan seperti itu, ya. Kalau pria rata-rata seperti si Dedi itu tadi, saudari ini dikasih oleh Tuhan, dia berusaha, saudari ini dikasih oleh Tuhan, menampilkan dirinya serasa seorang pahlawan seperti Daud. Padahal saudari bukan Daud, dia adalah Goliat yang sering dikalahkan oleh orang dalam setiap kehidupannya.
Saudara yang terkasih, mari kita belajar. Kalian menjadi seorang wanita. Yuk, saudara, Hana datang kepada Tuhan. Doanya bukan doa yang formal, tetapi doa yang lahir dari empati dan kerinduan mendalam dalam setiap kehidupannya. Saudara, Tuhan menjawab doanya dan melahirkan Samuel yang menjadi nabi besar bagi orang Israel pada saat itu. Jadi ingat baik-baik, empati dan kepekaan rohani bukanlah tanda kelemahan, tetapi itu adalah radar rohani. Radar rohani yang Tuhan berikan ketika wanita-wanita memiliki empati dan kepekaan. Inilah kekuatan dari seorang perempuan untuk memahami kebutuhan-kebutuhan yang tidak terucap, merasakannya dengan suasana hati, dan memberikan kehadiran yang menyembuhkan dengan kehadiran saudara di keluarga saudara masing-masing. Sama seperti Yesus yang sering kali tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak. Saudara, ketika kalian menjadi seorang perempuan wanita di dalam keluarga, mungkin ada ketika anak atau pasangan pulang dengan wajah yang murung, daripada saudara langsung menasehati atau menyelesaikan masalah, cobalah bertanya, kamu lagi beratnya nak? Kamu lagi beratnya pak? Ya, saudara bisa berkata seperti itu. Mama tenang, ada di sini buat kamu. Saudara bisa memeluk setiap anakmu, memeluk suamimu. Saudara, kehadiran dan pelukan yang tenang seringkali lebih powerful daripada kata-kata yang hanya diucapkan dalam setiap kehidupan. Saudara, di dalam pelayanan dan persekutuan, perhatikan orang-orang yang diam atau pendiam, yang tampaknya terisolir dalam acara-acara gereja. Dekati mereka dengan tulus, bukan untuk menginterogasi mereka, tetapi untuk mendengarkan setiap cerita-cerita mereka. Saudara, jadilah perempuan yang bisa mendengar secara aktif dalam setiap komunitas-komunitas di mana saudara ada. Bahkan di dalam diri sendiri, jangan tekan perasaan empatimu. Jika kalian merasa tergerak untuk mendoakan seseorang, saudara lakukanlah segera. Jika kalian tergerak untuk menolong, membantu seseorang, lakukanlah. Jangan tunda-tunda. Atau saudara mungkin mengirimkan pesan penghiburan bagi orang ini yang perlu memang untuk dihibur. Jangan ditunda-tunda. Ikutilah kata hati itu. Itu bisa jadi adalah petunjuk daripada Roh Kudus, khususnya buat setiap perempuan-perempuan dimanapun kalian berada. Ini yang pertama, kekuatan feminin sesuai firman Tuhan, yaitu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalian hadir atau kehadiran kalian itu pun merupakan kekuatan dan ada empati dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang kedua, saudara, ada kekuatan kolaborasi atau kolaborasi dan komunitas di dalam setiap kehidupan kalian sebagai feminin atau sebagai seorang perempuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, jika maskulin sering digambarkan dengan kepahlawanan individu yang menaklukkan, ya biasanya kan pria begitu. Tetapi feminim Bapak Ibu saudari yang alkitabiah, justru dia bersinar di dalam kekuatan jaringan dan kolaborasi terhadap sesamanya. Jadi jangan heran melihat wanita itu kadang ngomong ke sana, ngomong ke sini, ngomong ke ibu sini, ngomong ke ibu sana, ngomong ke pria yang sono, ngomong ke sana kemari dan lain sebagainya. Jangan heran, itulah kekuatan daripada seorang wanita untuk berjejaring dalam hidup mereka dan berkolaborasi. Saudara, lihatlah Ruth dan Naomi di dalam kitab Ruth tentunya. Di sini kita tidak melihat seorang pahlawan super. Saudara, kita melihat dua perempuan yang rentan di dalam setiap hidup mereka. Yang satu adalah seorang janda, dan yang satu lagi saudari adalah seorang janda muda. Yang satu jantu, yang satu janmu. Yang satu janda tua, yang satu janda muda. Saudara, dari bangsa asing pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mereka bertahan hidup bukan dengan pedang, tetapi mereka bertahan hidup dengan kesetiaan. Amin. Mereka bertahan hidup dengan ketaatan. Amin. Mereka bertahan hidup dengan kerjasama. Amin. Saudara, Ruth berkata, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, kepada Naomi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di dalam Ruth pasal pertama ayat yang ke-16, saudara akan menemukan hal itu. Saudara, ini adalah ikatan kebersamaan atau komunal yang powerful.
Melalui kolaborasi mereka Tuhan justru memulihkan bukan hanya hidup mereka, tetapi juga Bapak Ibu Saudari garis keturunan yang akhirnya menelurkan ataupun melahirkan Raja Daud dan pada akhirnya Yesus Kristus sendiri. Saudara, inilah kekuatan feminim, yaitu membangun jembatan, bukan tembok. Ia memelihara kehidupan di dalam komunitas, bahkan di dalam keluarga kalian masing-masing. Saudara, pahamilah ini yang kedua. Ada kekuatan di dalam kolaborasi dan komunitas, di mana hadirnya seorang perempuan, ya, wanita dimanapun kalian berada. Kalian punya kekuatan untuk berjejaring dan berkolaborasi dalam setiap kehidupan kalian semua. Amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini penting sekali saya ingatkan pada poin yang kedua. Supaya saudara sadar di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, perempuan di Alkitab sering menunjukkan bahwa kita tidak harus menjadi pahlawan. Ya, seperti maskulin tadi. Pahlawan yang gagah perkasa seperti ya pria-pria pada umumnya. Perempuan Alkitab sering ditunjukkan saudari, bukan kita tidak harus menjadi pahlawan untuk mencapai tujuan Tuhan. Ruth dan Naomi adalah contoh yang sempurna tadi. Ruth seorang janda, ya. Naomi juga seorang janda. Seorang janda yang sama-sama pahit ditinggal pasangannya saudari karena meninggal dan juga anak-anaknya. Tetapi mereka memilih untuk bersatu dan saling mendukung. Ruth tidak berkata, aku akan sukses sendiri, sana Naomi pergi. Sebaliknya ia berkata, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara, melalui kolaborasi ini dan kesetiaan mereka, Tuhan memulihkan kehidupan mereka dan bahkan memasukkan Ruth di dalam silsilah Yesus. Saudara, Tuhan menyukai teamwork dalam setiap kehidupan wanita. Kekuatan feminin seringkali terlihat dalam kemampuan untuk membangun jaringan dukungan, menguatkan yang lemah dan bekerja sama untuk kebaikan yang lebih besar. Jadi kalau tidak salah kalau gereja hari-hari ini dipenuhi dengan wanita-wanita daripada lelaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lelaki seperti punya dunia sendiri dalam setiap hidup mereka. Tetapi wanita-wanita, kalian diperuntukkan untuk apa? Membangun jaringan, dukungan, saling menguatkan yang lemah dan bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan. Kalau ada yang sakit kalian bisa kunjungi. Kalau ada yang berbeban berat kalian bisa doakan, sharing, ajak makan. Ya, kalian bisa datang ke rumah atau ke rumah sakit untuk mendoakan. Saudara, seorang mengalahkan 1000, kata Ulangan 32 ayat 30. Tetapi 2 orang mengalahkan 10.000. Kolaborasi adalah pengganda daripada setiap kekuatan. Jadi dihadirkannya seorang perempuan di dalam keluarga, saudara, itu pengganda kekuatan buat rumah tangga. Amin. Ada orang-orang yang diajak untuk, ya, misalkan udah umur-umur tertentu untuk diajak menikah, ya saudari. Saya pernah tanya gitu, kapan kalian menikah? Kapan kamu menikah? Aduh, gak usah Pak Pendeta. Kenapa? Aduh, teman saya ngajak, dia cerita pernikahan dia begini begitu, saya jadi pusing kalau mau menikah. Jadi takut saudari untuk menikah. Saudara, memang ada dinamika di dalam pernikahan. Ya, saya juga menyadari. Tetapi berkat itu jadi double. Ya, kekuatan itu jadi double, Bapak Ibu Saudari, dengan hadirnya seorang wanita di dalam setiap kehidupan keluarga. Jadi jangan pernah takut untuk menikah dalam setiap kehidupan kalian semua. Itu berkat yang Tuhan hadirkan dalam setiap kehidupanmu untuk mengabdi kepada Allah, baik wanita, baik juga pria. Ya, dengan pernikahan saudari dikasih oleh Tuhan, kalian berkolaborasi di sana. Itulah sebagai pengganda kekuatan. Wanita misalkan dalam pekerjaan, ya, atau dalam proyek, daripada merasa harus mengerjakan semua sendiri, belajarlah mendelegasikan dan mempercayai rekan tim kalian. Hargai kontribusi setiap orang. Ketika kalian ada di kantor, di proyek, jangan mengerjakan semua sendiri sebagai seorang wanita. Hargai kontribusi setiap orang. Dengan kalian belajar mendelegasikan, mempercayai rekan tim, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalau di gereja, libatkanlah lebih banyak orang dalam sebuah acara, ya, Natal,
sekolah minggu di gereja kami, saudara yang kasih Tuhan. Sekarang wanita-wanitanya lebih khususnya buat Natal ini, saudara yang kasih Tuhan. Mereka yang take over semuanya atau tackle semua acara-acaranya, saudari. Ketuanya wanita, semua ya rata-rata diinisiasi oleh wanita. Padahal tahun-tahun sebelumnya banyak pria, saudara. Ya, tahun ini wanita, saudara yang kasih Tuhan. Libatkan mereka dalam sebuah acara. Tak acara Natal, tak acara sekolah minggu. Ya, sehingga semua orang merasa memiliki dan mengelola secara bersama-sama. Itu di dalam setiap pekerjaan dan dalam gereja pelayanan. Dalam persahabatan dan pertemanan kalian, bangunlah lingkaran pertemanan yang saling mendukung. Bukan saling bersaing antara wanita yang satu dengan wanita yang lain. Daripada saudara bergosip, gunakanlah waktu bersama untuk saling menguatkan dan berdoa. Berbagilah sumber daya, ya, misalkan lowongan kerja di tempat saudara yang mungkin saudara sudah bekerja kan. Ada lowongan, berbagi sama mereka yang belum bekerja. Saudara melihat, ini ada obat yang bagus, ada resep kesehatan yang bagus. Saudara berbagi dengan wanita yang lain. Atau sekedar untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Rayakanlah kemenangan satu anggota keluarga. Ya, misalkan di dalam setiap keluargamu juga. Lihatlah keluarga itu sebagai satu tim. Bukan Bapak Ibu Saudari hal-hal yang berbeda. Ya, nanti lihat kelemahan suamimu, lihat kelemahan anak-anakmu. Jangan. Lihatlah keluarga sebagai sebuah tim. Saudara, dan rayakanlah kemenangan satu anggota keluarga sebagai kemenangan seluruh keluargamu. Kalau ada anakmu satu berhasil, ya, dia bekerja, itu kemenangan semua anggota keluarga. Kalau dia berhasil studi sampai S1, S2, S3, itu keberhasilan semua anggota keluarga. Rayakan bersama-sama. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Bagi tugas rumah dengan adil. Jangan karena dia pria, makanya prianya nggak ngerjain apapun. Sedangkan wanita ngerjain semuanya di rumah, disuruh terus anak yang perempuan. Saudara, bagi dengan adil setiap tugas rumah tangga. Inilah kekuatan daripada seorang wanita. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada kekuatan untuk berkolaborasi. Dan tentunya di dalam setiap komunitas-komunitas yang kalian miliki. Yang ketiga, yang terakhir saya mau mengajak. Kekuatan feminim sesuai firman Tuhan dalam setiap kehidupan seorang wanita adalah kekuatan kelembutan dan ketekunan yang mengubah hati. Ingat baik-baik, ini poin yang juga penting. Amsal 15 ayat yang pertama berkata demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Saudara, dunia itu mengagungkan kekerasan, mengagungkan teriakan, tetapi firman Tuhan meninggikan kelembutan khususnya buat perempuan. Lihatlah Abigail di dalam 1 Samuel 25. Ketika suaminya Nabal yang bodoh itu, ya, yang bodoh. Kalau saudara punya suami-suami yang bodoh, ya artinya bodoh itu dia tidak takut akan Tuhan, cepat emosian, ya, pikirannya kaum sumbu pendek dan lain sebagainya. Ada saja suami-suami demikian. Atau mungkin ada saja musim-musim di mana suami-suami mengalami demikian. Saudara, salah satunya adalah suami, ya, daripada Abigail yang bernama Nabal. Dia bodoh, dia telah menghina Daud dan hampir membawa seluruh keluarganya kepada pembantaian. Tetapi Abigail tidak mengambil pedang, tetapi ia mengambil tindakan dengan kecerdikan. Ingat baik-baik, dengan kecerdikan. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dengan kecerdikan, dengan diplomasi, dan tentunya dengan kelemah lembutan yang penuh hormat. Dia akhirnya menghadap Daud yang sedang marah pada saat itu. Ternyata kelemah lembutannya, saudari, bukanlah saudari kelemahan bagi Abigail. Justru itu adalah strategi yang penuh kuasa, yang akhirnya meredakan amarah seorang pahlawan bernama Daud. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, dan akhirnya menyelamatkan banyak nyawa. Saudara, jangan dikira kelemah lembutan atau kelembutan dalam setiap kehidupan wanita, saudari dikasih oleh Tuhan, itu adalah kelemahan. Bukan. Saudara, justru itu adalah kekuatan bagi seorang wanita. Ketika kalian memiliki kelembutan feminim seperti air yang menetes terus menerus, yang dapat melubangi batu yang keras, itu adalah kekuatan yang mengubah hati. Yang setuju katakan amin. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan persuasi yang mengajak, yang penuh dengan kasih.
Makanya seorang wanita, saudari, kekuatannya justru bukan karena apa, saudari? Bukan karena dia bisa ini, bisa itu, bukan. Tetapi karena kelembutannya. Dia tahu bagaimana ngomong dengan pria yang mungkin lagi marah. Pria yang lagi dalam situasi ini. Dengan hikmat yang dia miliki dari Allah. Ayo, itu adalah kekuatan kalian yang mengubah hati, bukan dengan paksaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya di dalam setiap kehidupan kalian semua, kalian perlu belajar pada poin yang ketiga ini ya. Kekuatan daripada seorang feminim adalah kelembutan dan ketekunannya yang mengubah hati. Saudaraku yang terkasih, kelembutan itu sering disalahartikan sebagai kelemahan, bukan. Namun Alkitab justru menunjukkan kelembutan sebagai kekuatan yang mampu meluluhkan hati yang paling keras dalam setiap hidup mereka. Tadi saudara sudah belajar dari Abigail, ya, saat suaminya Nabal menghina Daud, hampir mencelakakan seluruh keluarganya. Abigail nggak panik. Abigail tidak melawan dengan kekerasan, dengan suara yang cerewet, dengan suara yang keras, tidak. Tapi dia menghadapi Daud dengan kecerdikan dan ketenangan. Ya. Saya pernah juga, saudari, saya memiliki dulu waktu muda, saya ingat kisahnya seorang pemimpin rohani saya. Saya datang pada saat itu ke Bogor. Ya Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Saya ingat sekali dia membangun pelayanannya di satu kawasan perumahan. Jadi ketika dia membangun di sana gereja, tempat pembinaan iman. Ya biasanya orang-orang Pantai Kosta kan suka ya membangun gereja di rumah-rumah. Dia membangun gereja pada beberapa belas tahun yang lalu. Membangun gereja di rumah di mana dia tempati. Lalu kemudian warga datang, saudari. RT datang, warga datang. Ya, dia mah di dalam kayak ketakutan. Bapaknya ketakutan, saudari. Tetapi akhirnya yang menghadapi adalah istrinya. Dan akhirnya saudari dikasih oleh Tuhan. Ya RT gak berani, warga gak berani karena ada istrinya, saudari. Istrinya bisa berbicara di dalam setiap kecerdikan dan ketenangan. Dan akhirnya diizinkanlah gereja di perumahan tersebut. Saudari dikasih oleh Tuhan. Luar biasa. Saya mengingat kisah itu. Oh iya juga ya. Saudara, inilah pentingnya seorang feminim. Karena dengan kecerdikan dan ketenangan ia menyiapkan persembahan. Dia mendatangi Daud. Ya. Pada saat itu saudari itu Abigail mendatangi Daud dan berbicara dengan kata-kata yang sangat lemah lembut. Serta penuh dengan hikmat. Hasilnya apa saudari? Amarah Daud reda. Nyawa banyak orang tertolong, terselamatkan pada saat itu. Saudara, Amsal 15 ayat yang pertama berkata jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bagi kalian yang menemukan channel Pastor Deso, pasti kalian akan menemukan harta yang tidak ternilai. Selain daripada Alkitab tentunya firman Tuhan. Karena saudara terlalu ditabur dengan kebenaran-kebenaran yang selalu fresh setiap harinya. Memberkati, memberikan makanan buat jiwamu. Dan ini makanan rohani. Saudari, buat jiwa setiap kehidupan kita semua. Saudara, kelembutan bukanlah ketidakmampuan untuk marah. Bukan. Tetapi adalah kekuatan yang terkendali. Ya. Saudara memiliki kekuatan yang terkendali untuk memilih respon atau merespon dengan damai. Jadi saudara, kelembutan itu bukanlah ketidakmampuan untuk marah. Ya marah, saudari. Bisa saja kita marah. Tetapi sebagai seorang wanita, saudara, kalian memiliki kekuatan yang terkendali untuk memilih merespon dengan damai. Ini adalah senjata rohani yang powerful untuk meredakan konflik dan menenangkan setiap hati. Yesus sendiri menggambarkan dirinya sebagai lemah lembut dan rendah hati di dalam Matius 11 ayat 29. Saudara, ketika dalam konflik rumah tangga, ketika ada pasangan atau anak sedang marah, cobalah untuk tidak membalas dengan daya yang sama sebagai orang perempuan. Tariklah nafas, dengarkan baik-baik, responlah dengan suara yang tenang. Ya, respon dengan suara yang tenang. Karena sebuah sentuhan yang lembut atau kata-kata seperti aku dengar kamu, aku lagi dengar kamu marah. Kamu mau gak kita cari sama-sama solusinya? Ya saudari, perkataan-perkataan yang lemah lembut ini saudari menenangkan hati buat pria. Dan akhirnya dapat mengubah arah pertengkaran yang tadinya pengen bertengkar. Tapi ketika perkataan ini meneduhkan hati saudari. Aku dengar kamu lagi marah. Yuk kita cari solusi bersama-sama. Supaya kita semua bisa teduh
dalam setiap kehidupan keluarga. Ya, ketika menghadapi konflik keluarga, jangan balas dengan kemarahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika anakmu lagi marah, saudara peluk mereka, teduhkan mereka. Jangan marahin mereka balik. Ya, dalam menghadapi kritik atau ketidakadilan, daripada saudara langsung membalas dengan defensif atau saudara dengan suara yang keras, tanyakan dengan tenang. Bisakah kamu membantu saya memahami apa yang membuat kamu kecewa? Saudara, pendekatan ini membuka ruang untuk dialog, bukan untuk berdebat. Ya, seperti tadi orang-orang untuk mau berdebat, masuk ke channel ini mau langsung berdebat. Saudara, ayo. Mendingan saudara sampaikan kepada keluargamu, bisakah kalian membantu saya memahami apa yang membuat kalian kecewa kepada saya sebagai seorang istri atau sebagai seorang mama. Saudara, ini membuka ruang untuk dialog kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu. Kalau saudara sebagai pemimpin pengajar, sebagai guru ya di sekolah, sebagai dosen seorang wanita, atau mungkin sebagai guru sekolah minggu, saudara atau pemimpin kelompok sel, belajarlah memiliki kelemahan lembutan. Ketika kalian belajar memiliki kelemah lembutan, itu akan menciptakan atmosfer yang aman bagi anak-anak didikmu atau anggotamu untuk bertanya, untuk berpendapat, untuk bertumbuh tanpa takut untuk dihakimi. Karena kelembutan itu menarik orang datang. Amin, saudari. Kelembutan itu menarik orang datang di dalam setiap kehidupan kalian semua. Nah, saudara, dengan memahami hal ini, kalian belajar pada poin yang ketiga, bagaimana menjadi seorang wanita. Ada kekuatan feminim yang seharusnya sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu yang ketiga, ada kekuatan dalam kelembutan dan ketekunan yang dapat mengubah hati. Amin. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang ketiga. Saya mau mengajak kita semua, mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ya, ada tantangannya terhadap feminim Bapak Ibu Saudari di dalam Alkitab. Tentunya ada tantangan, kita harus jujur. Ya, ciri-ciri feminim yang kuat ini sering disalah tafsirkan oleh dunia. Bahkan oleh gereja pun, ataupun sebagian gereja lah ya. Yang pertama saudari, ketika wanita ini harus memiliki apa yang tadi saya sampaikan. Mereka dilihat sebagai kelemahan. Padahal empati itu dianggap Bapak Ibu Saudari, mungkin bagi sebagian orang, udahlah jangan terlalu banyak dengerin dia, ocehan dia dan lain sebagainya. Tetapi saudari, bukan dianggap sebagai kelemahan seharusnya. Inilah tantangannya ketika wanita, ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, menunjukkan empati dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin orang-orang lain akan melihat itu sebagai kelemahan. Padahal saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kalian memiliki empati, ya kalian sedang merasakan ya pergumulan-pergumulan orang-orang yang sedang bercerita kepada kalian. Lalu kemudian kalian berkolaborasi, itu dianggap tidak mandiri. Ya, ketika kalian memiliki kelembutan, itu dianggap tidak tegas. Padahal saudari yang dikasih oleh Tuhan tidak seperti itu. Kalau dunia melihat sebagai kelemahan, tetapi saudari, kalau saudara dan saya belajar firman Tuhan, itulah kekuatan daripada feminin. Ketika kalian memiliki empati, kalian bisa berkolaborasi. Dan yang ketiga, kalian memiliki kelembutan dalam setiap kehidupan kalian semua. Lalu kemudian tantangannya dari sisi maskulin, saudari. Terkadang dalam upaya ya untuk setara atau kuat, perempuan ya justru didorong untuk mengadopsi hanya karakteristik setiap sifat-sifat maskulin. Biasanya kan maskulin itu agresif, ya saudari. Biasanya maskulin itu kompetitif, individualistik, ya Bapak Ibu Saudari. Sambil meninggalkan akhirnya wanita-wanita berlomba untuk mengadopsi sifat daripada maskulin itu. Dan mereka meninggalkan kekuatan feminim mereka. Ini seperti menukar satu set anugerah Tuhan ya dengan hal-hal yang lain. Saudara, ayo kita bersama-sama untuk merayakan keduanya secara seimbang. Saudara, sebagai seorang perempuan, kejarlah sifat-sifat feminim ini dengan baik. Yang tadi saya sampaikan ya, berempati, dapat berkolaborasi, dan saudara memiliki kelembutan sebagai seorang perempuan. Jangan memiliki sifat-sifat maskulin, ya kan ada tuh. Pokoknya sekarang kalau lu jatuh cinta sama orang, nyatakan dulu sebagai cewek. Ya saudara, itu bisa benar, bisa salah. Tetapi kalau kita belajar dari kebenaran ini, seharusnya yang agresif itu bukan wanita. Seharusnya yang agresif itu pria. Saudari, sama seperti saya dulu mencintai istri saya. Ketika pacaran dulu, saya yang agresif.
Artinya saudari, saya yang menyatakan, ya isi hati saya. Kalau sekarang enggak, wanita yang bisa menyampaikan, aku cinta sama kamu. Kalau kita pria digituin, saudari, apa sih kok dia cinta begitu? Ya kita aja nggak menyatakan, dia tiba-tiba berani ngomong seperti itu. Saudara, kalau saya sebagai seorang pria nggak demikian. Ya, belajar yuk kalian sebagai seorang wanita. Jangan agresif, jangan berkompetisi, dan jangan atau memiliki sifat individualistik dalam setiap hidup kalian semua. Jangan seperti maskulin atau seorang pria. Yang ketiga tantangannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada polarisasi berlebihan. Kita ini terjebak dalam dikotomi yang kaku. Lupa bahwa laki-laki maupun perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah atau imago Dei. Itu berarti ada karakter Tuhan seperti kelembutan, kasih sayang, keberanian, kepemimpinan. Dan itu semua saudari dapat dan harus diekspresikan ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Baik oleh pria, baik oleh wanita, saudari yang dikasih oleh Tuhan, kedua gender itu. Meskipun dengan penekanan dan ekspresi yang mungkin berbeda di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, jangan sampai kita terjebak dalam polarisasi berlebihan. Akhirnya wanita pengen jadi pria, pria pengen jadi wanita. Ya, jadi kesimpulannya pada kesempatan saat hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, rayakanlah kekuatan khas seorang perempuan, yaitu kekuatan feminim sesuai dengan firman Tuhan. Bagi perempuan, hentikanlah permintaan maaf untuk menjadi feminim. Kalau saudara dan saya diminta untuk menjadi feminim, saudara jangan malu. Karena memang kamu lebih dahulu membangun hubungan sebelum menyelesaikan setiap tugas-tugas. Jangan merasa inferior karena kamu memilih untuk mendengarkan. Saudara lebih memilih untuk memahami terlebih dahulu sebelum memberikan solusi. Saya pun juga demikian. Kalau dengar orang, saya pengennya langsung memberikan solusi. Sebagai seorang pria begitu, pengennya berikan solusi. Tapi buat perempuan jangan demikian. Dengarkan dulu, pahami dulu, dengarkan sebelum memberikan solusi. Kenalah Bapak Ibu Saudari anugerah Tuhan dalam dirimu, empatimu, kapasitasmu untuk merawat, kekuatanmu untuk berkolaborasi dengan orang-orang di sekitarmu. Gunakan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah seperti Maria yang memilih bagian yang terbaik, Ruth yang setia, serta Abigail tadi yang bijaksana. Dengan kelembutan mereka semua, saudara, kekuatan kalian sebagai seorang wanita itu terletak menjadi dirimu yang sepenuhnya, sebagaimana Tuhan menciptakanmu. Ya, ini yang pertama kesimpulannya saudari. Yang kedua, bagi kalian laki-laki, hormatilah, hargai, buatlah ruang bagi kekuatan feminim. Jangan dibilang, oh kamu lambat banget berpikir, lambat banget membuat keputusan. Wanita bukan lambat membuat keputusan. Dia memang seperti itu saudari dikasih oleh Tuhan. Dia harus melihat dulu semuanya. Dia harus merasakan dulu. Gak tiba-tiba saudara suka sama seorang perempuan. Kalau pria kan bisa langsung menyatakan cinta. Kalau wanita gak demikian. Dia harus berproses dulu Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika dia memandang sebuah hubungan itu, ya, sebagai hubungan yang membangun, tentunya dia akan membuka dirinya terhadap saudara sebagai seorang pria. Tetapi kalau dia memandangnya sebagai ancaman atau kelemahan, dia akan menunggu dan dia tidak akan membuat keputusan apapun. Saudara, belajarlah laki-laki ya dari kepekaan atau kapasitas relasional mereka seorang perempuan. Dukunglah perempuan-perempuan di sekitarmu, baik istri, baik anak-anakmu, rekan pelayan untuk berkembang dalam panggilan dan karunia yang unik bagi mereka masing-masing. Amin. Karena seorang laki-laki yang kuat itu tidak terancam oleh perempuan yang kuat. Saudara, ia justru bersyukur dapat berjalan bersama-sama dengan wanita-wanita yang memiliki kekuatan feminim yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup mereka. Ya, jadi bagi laki-laki hormati, hargai, ya berikan ruang bagi setiap wanita-wanita, khususnya istri, anak-anakmu yang perempuan. Ya, jangan pandang itu sebagai ancaman atau kelemahan. Belajarlah ya dari setiap kepekaan mereka, kapasitas relasional mereka untuk membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar mereka. Hargai, berikan ruang. Jangan apa-apa, jangan kebanyakan pelayanan. Kamu nggak boleh ke sana, kamu nggak boleh ke situ. Hargai para bapak-bapak, ya, hormati. Ya, di dalam setiap hidup mereka, mereka juga perlu berkomunitas,
perlu menjadi saksi buat wanita-wanita yang lain di tengah-tengah komunitas mereka. Ya, jadi jangan batasi laki-laki seolah-olah kamu itu tuan atas istrimu. Bukan. Kamu tuh bukan tuan atas istrimu. Biasanya adat-adat tertentu ada yang seperti itu. Ya, tapi istri itu bukan saudari pembantumu. Kamu bukan tuan. Kalian berjalan bersama-sama, berkolaborasi sebagai suami istri di dalam takut akan Tuhan. Yang satu harus mengasihi istri, yang satu istri harus menghormati suami. Itu berkolaborasi bersama-sama. Lalu kemudian bagi gereja, bangunlah budaya yang menghargai ya seluruh spektrum karunia Tuhan. Apapun karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan jemaat-jemaatmu. Karena ketika gereja hanya menghargai gaya kepemimpinan yang tegas dari seorang pria atau berorientasi kepada tugas Bapak Ibu Saudari yang cenderung dimiliki oleh sifat-sifat maskulin, saudara, gereja akan kehilangan kekuatan besar dari kepemimpinan yang membina, yang relasional dalam setiap kehidupan kalian dan tentunya berkolaborasi ya yang seringkali dimiliki oleh seorang perempuan. Mari kita ciptakan ruang di mana baik maskulin maupun feminim, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mereka bersama-sama membangun tubuh Kristus karena mereka adalah bagian yang vital dari tubuh Kristus, baik adanya pria, baik adanya wanita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah dalam hikmat-Nya yang tidak terbatas, Dia menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, masing-masing itu membawa refleksi yang unik dari karakternya. Feminis ya Bapak Ibu Saudari atau feminitas dalam Alkitabiah bukanlah cetakan kedua atau rancangan cadangan, bukan. Ia adalah mahakarya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Saudara dirancang untuk membawa kelembutan. Saudara dirancang untuk membawa keutuhan. Saudara dirancang untuk membawa kehidupan ke dalam dunia yang keras ini. Saudara ini dikasihi oleh Tuhan. Jadi mari buat kalian perempuan-perempuan ya belajarlah. Mari kita beberapa minggu yang lalu belajar mengenai Amsal 31. Yaitu adalah gambaran tentang perempuan yang bijaksana. Kekuatan dan martabatnya adalah pakaiannya saudari. Ia bisa tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat dan pengajaran yang lemah lembut ada di dalam lidahnya. Saudara, kekuatan, martabat, tawa, hikmat, pengajaran yang lemah lembut, inilah feminitas Alkitabiah yang sangat powerful yang harus dimiliki oleh wanita-wanita. Itu bukan kekuatan yang menghancurkan, tetapi kekuatan yang membangun. Itu bukan kekuatan yang mendominasi, bukan, tetapi itu kekuatan yang memberdayakan. Saudara, bukan kekuatan yang berteriak-teriak, tetapi kekuatan yang berbicara dengan lemah lembut, dan itu dapat mengubah hati orang-orang yang mendengar, termasuk pasangan maupun anak-anakmu. Marilah kita merayakannya, marilah kita menghargainya, dan marilah kita sebagai gereja memancarkan keindahan rancangan Tuhan ini. Baik saudara gendernya male ataupun female, saudara kita bersama-sama berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hikmat, buat kasih. Kami bersyukur padamu hari ini untuk kebenaran-Mu bagi setiap kami semua. Bangkitkanlah dalam hati mereka semua. Ya Allahku, sembuhkanlah setiap kehidupan mereka. Bapa, kami percaya, lepaskanlah mereka dari segala beban dan dusta yang mengatakan bahwa kelemah lembutan adalah kelemahan atau kelembutan adalah kelemahan. Bahwa empati adalah beban dan bahwa kolaborasi adalah ketergantungan. Tuhan, penuhilah mereka dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap karunia feminin yang Kau tanamkan dari kepekaan hingga ketekunan, dari kasih yang merawat hingga hikmat yang mendamaikan, itu berkembang di dalam setiap kehidupan kami semua, khususnya para perempuan. Jadikanlah mereka perempuan-perempuan yang berani menjadi diri mereka sendiri di dalam Kristus, menjadi agen-agen perdamaian dan sumber kehidupan dimanapun mereka berada. Bapakku, terima kasih buat firman-Mu. Ajarlah setiap kami semua untuk saling menghormati, saling menghargai, dan saling membuat ruang bagi kekuatan yang Engkau berikan kepada setiap kami, khususnya kaum perempuan. Tolonglah mereka untuk melihat sebagaimana Engkau melihat, sebagai rekan sekerja yang setara,
vital di dalam membangun kerajaan sorga, dan sebagai teman pewaris dari tahta kasih karunia di dalam keluarga-keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang menebus kami, yang memulihkan kami semua. Thanks God, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara bisa tulis berkomentar seperti itu. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih saudara, demikianlah selesai sudah program Kilau Cantik Ilahi pada kesempatan saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Terima kasih atas tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya. Terima kasih saudara sudah follow Pastor Ndeso, baik di TikTok maupun di channel YouTube Pastor Ndeso. Saudara bisa subscribe di sana. Jangan lupa kalau saudara punya kesempatan sebelum tidur, atau saudara bangun tidur, Bapak Ibu Saudara, atau saudara mungkin siang hari, saudara beristirahat, saudara dapat tonton kembali khotbah-khotbah daripada Pastor Ndeso, yang tentunya memberkati setiap jiwa-jiwamu. Ya, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Biarlah Pastor Ndeso juga mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan saudara yang saudara sudah berikan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Terima kasih buat persembahan kasih, persembahan syukurmu, persepuluhanmu, donasi, support, kolekte, apapun namanya saudari. Kalau tadi ada orang tiba-tiba masuk, oh ini pendeta persepuluhan dan lain sebagainya, kamu tonton dulu channel Pastor Ndeso. Ya, gak ada yang salah dengan persepuluhan. Gak ada yang salah dengan nilai-nilai persembahan apapun namanya. Ya, mau kolekte, mau saudara pertigaan, pertujuan, per 20-an, per 50-an, per 100-an. Gak ada yang salah dengan persembahan-persembahan itu. Yang salah adalah hatimu yang menanggapi hal itu. Ya, saudari ini kasih oleh Tuhan. Jadi kita diajak untuk saudari sebagai orang-orang percaya untuk bermurah hati. Setiap persembahan kita apapun namanya, saudara diajak untuk bermurah hati. Jadi jangan saudara ya terlalu banyak mengkonsumsi perdebatan-perdebatan yang tidak sehat di dalam setiap kehidupan saudara di luar sana. Tapi belajarlah saudara tertanam dalam setiap kebenaran. Bapak Ibu, saya mengajak bagi kalian yang terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, dan jika Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk memberikan persembahan syukur dan kasih, persepuluhan, donasi, support, ya saudara mau menjadi donatur tetap buat pelayanan Pastor Ndeso pun, kalau memang Roh Kudus menggerakkan hatimu, saudara dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya di kiri atas. Saudara tinggal klik di sana, nanti ada BCA atas nama Ibu Gembala istri saya, atau yang kedua saudara bisa lewat sosial bus. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pilihlah metode yang memudahkan saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan secara khusus, tentunya lewat channel Pastor Ndeso. Bapak Ibu Saudari, saudara, kita makan siang, makan malam bisa sampai ratusan ribu, bisa sampai jutaan, bahkan bisa sampai belasan juta sekali makan. Saya pernah menemukan saudari orang-orang demikian soalnya. Tetapi untuk kebenaran firman Tuhan yang kita makan setiap hari di channel ini, saya berdoa biarlah kebenaran ini Bapak Ibu Saudari memberkati saudara, jiwa saudara, bahkan sampai kekekalan di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, demi makanan yang secara fisik nanti setiap pagi, siang, malam kita makan lagi, besok kita buang, terus nanti kita makan lagi, besok lagi kita buang. Kita rela bayar mahal-mahal. Tapi saya mau mengajak setiap saudara dan saya, demi firman Tuhan yang membangun jiwamu, mari saudara belajarlah untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan yang memberkati jiwamu. Terlebih kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati, dukung selalu channel ini. Bagi saudara yang di luar negeri, saudara bisa pakai sosial bus. Bagi saudara yang ada di Indonesia, saudara bisa menggunakan BCA. Ya, berilah dengan tulus, dengan kerelaan hati, dan tentunya dengan berkemurahan hati. Puji Tuhan, biarlah setiap perempuan-perempuan dimanapun kalian berada, setiap Selasa siang seperti jam 11-an ini kita bersama-sama ya, ada di channel Pastor Ndeso sampai jam 1. Jadi Tuhan Yesus memberkati sekali lagi buat kalian semua. Dimanapun kalian berada, yang ada di Jakarta, di Bali, di Manado, di Papua, ya di Surabaya, ya di Denpasar, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa Barat, di Bandung, dimanapun kalian berada ya, di Ambon mungkin, di Sulawesi, di Makassar, ya Bapak Ibu Saudari, di Jayapura ataupun di Papua. Tuhan Yesus memberkati di Malaysia,
di Singapura, God bless you buat kalian semua. Jadi Pastor Deso ya mohon undur diri pamit, sampai ketemu nanti malam dalam program Gen Z Level Up for Jesus dari Kupang. Ya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu nanti malam jam 7-an malam waktu Indonesia Barat, khusus buat Gen Z ya, orang-orang muda dimanapun kalian berada. Saudara kalau punya anak-anak muda atau anak-anak yang masih muda, ingatkan mereka untuk mengikuti channel Pastor Deso Selasa, Kamis malam, Sabtu malam ya, 3 kali dalam seminggu. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu di dalam Tuhan. Salam dari saya Pastor Deso. Kalau ada salah-salah kata, saya juga meminta maaf kepada setiap teman-teman semua kalau ada salah-salah kata. Tetapi kerinduan saya tentunya untuk membangun setiap kehidupan iman. Ya, saya rindu setiap orang-orang Kristen setia sampai pada akhirnya dalam perjalanan imanmu kepada Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mau berdebat, saudara silakan saudara ke channel sebelah yang suka menikmati perdebatan-perdebatan. Tapi di channel ini kita mengajak untuk bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Karena kita sudah bold, saudara gak bisa hapus yang sudah tertanam di dalam setiap jiwaku. Kepercayaanku kepada Yesus Kristus yang menyelamatkanku. Sudah bold Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara percuma kalau ada di perdebatan di channel ini saudari, dikasih oleh Tuhan ya. Karena saya tidak akan beralih iman saya hanya karena omongan-omongan saudara. Kenapa saudari? Karena saya sendiri merasakan kehadiran Tuhan Yesus, jamahan Roh Kudus, dan kemuliaan Bapa di sorga. Yang itu bisa kita rasakan lewat pengalaman-pengalaman hidup. Gak hanya bisa dirasakan dengan mulut, ya, dengan cangkemmu saja saudari. Tetapi saya rasakan sendiri lewat setiap kehidupan saya. Haleluya. Dan saya bersyukur, saya percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang menyelamatkan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Nanti malam jam 7-an malam, waktu Indonesia Barat, bisa jam 7, ya biasa jam 7. Ya saudari kita mulai. Tapi kalau jam 7 nggak tank ya biasa jam 7-an lewat sedikit ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Salam dari saya Pastor Deso. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye.